Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Sore, Bu. Baiklah, materi kita selanjutnya tentang Pengangguran. bagus. Di sini ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu pengangguran? Salsa? Orang-orang yang tidak bekerja. Ada lagi? Nabila? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau malas bekerja. Ada lagi tunjuk tangan? Sela? Pengangguran adalah orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Di sini Bu akan menjelaskan sedikit apa itu pengangguran. Betul yang dibilangkan teman-teman kalian bahwa pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak bekerja atau orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang dinamakan pengangguran. Sudah mengerti? Sudah. Ya, baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya apa yang menyebabkan faktor pengangguran. Di tangan. Yang menyebabkan faktor pengangguran, siapa tahu? Kepada Pia. Faktor-faktor pengangguran yaitu dasarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kerja misalnya susah mencari pekerjaan. Dengar? Tidak. Ulang. Kalau bisa berdiri kuat-kuat. Ya nggak apa-apa. Faktor-faktor pengangguran yaitu dasarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan peluang kerja misalnya susah mencari pekerjaan. Betul sekali. Apa yang dibilangkan teman kalian betul, bahwa faktor pengangguran itu yang pertama tidak sama dengan peluang sama orang yang bekerja. Dan yang kedua itu pengangguran adalah, selain itu faktor penyebab pengangguran seperti rendahnya diam. Kalau ibu menjelaskan tolong didengarkan ya. Ini masuk nilai nanti, masuk UTS, oke? Yang selanjutnya itu faktor penyebab pengangguran seperti baiklah, yang disebutkan teman kalian itu ialah salah satu faktor penyebab pengangguran. Selain itu, faktor penyebab pengangguran seperti rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Ya jelas, karena sekarang ini kebanyakan pendidikan orang itu hanya terbatas sampai tingkat SMA saja. Yang kedua itu pemanfaatan tenaga kerja antara daerah tidak seimbang. Betul sekali. Pemanfaatan tenaga kerja seperti kita ini tidak seimbang. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang bisa bekerja di kampung kita ini dikirim ke luar negeri. Sementara di sini kan banyak pekerjaan. Kenapa? Yang selanjutnya faktor penyebab pengangguran itu seperti pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Itu jelas sekali. Contohnya di kampung kita, pemanfaatan tenaga kerja itu tidak seimbang dengan peluang pekerjaan. Kebanyakan di kampung kita ini pekerjaannya hanya ke laut, sementara kan manusia itu keterampilannya itu banyak selain ke laut gitu kan. Tapi peluang di sini tidak ada. Itulah contohnya di kampung kita. Jadi maka dari itu dampaknya kualitas negara menurun, keamanan. Menurun keamanan di negara ini dipertanyakan, menggambarkan negara yang tidak memiliki dasar yang kokoh, menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada masyarakat. Dan pengangguran ini banyak dampaknya bagi masyarakat. Misalnya apa? Tidak ada yang tahu. Makanya jelaskan, dengarkan apa yang ibu bilang ya. Dampak dari pengangguran itu bagi masyarakat banyaknya mencuri. Banyak mencuri kan? Pencurian, penipuan, kayak begal-begal itu kan dampak dari pengangguran. Orang itu menganggur, jadi orang itu berpikir apa ya yang akan saya lakukan supaya saya ini makan, kan begitu kan? Jadi dampaknya ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat, bagi kita. Dan anak ibu sudah paham apa itu faktor-faktor penyebab pengangguran? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah paham apa faktornya, jadi di sini ibu akan bertanya bagaimana cara mengatasi pengangguran. Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Pada Adel.
lagi. Tunjuk tangan. Berarti semua anak ibu ini pintar ya. Setiap ibu tanya tunjuk tangan, tunjuk. Tunjuk tangan, tunjuk. Nah, kepada Melda. Silakan. Mengatasi pengangguran. 1. Manfaatkan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti pandai berbahasa Inggris. Ulang-ulang apa-apa walaupun ini bulan puasa. Mengatasi pengangguran. 1. Manfaatkan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti pandai berbahasa Inggris, maka dia bisa mengatasi pengangguran. 1. Manfaatkan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti pandai berbahasa Inggris, maka dia bisa buka les sehingga menghasilkan uang. Bagus sekali jawaban anak-anak ibu semua. Dan ibu tidak menyangka jawaban dari kalian itu memang kan sangat-sangat bagus. Cara mengatasi tadi betul apa yang dibilangkan anak-anak ibu, seperti kita itu kalau ingin mengatasi pengangguran itu kita jangan terlalu berharap ataupun jangan kebanyakan berharap kepada pemerintah. Kalau bisa kita yang membantu pemerintah. Contohnya nanti kalau lah anak-anak ibu kuliah gitu kan, siapa sini yang mau kuliah? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, pasti mau. Kalau udah tamat, kalau bisa jangan mencari pekerjaan, tetapi kita harus membuat peluang pekerjaan. Misalnya si Adel pandai nari, misalnya Sela pandai berbahasa Inggris kan teman-teman tadi. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan, jadi kita itu bisa memanfaatkan kemampuan kita. Bisa membuka les menari, les berbahasa Inggris. Paham udah kan? Paham. Alhamdulillah. Sekarang yang bertanya sekali lagi, sudah paham? Sudah, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini materi kita sudah selesai. Ibu sangat suka partisipasi, anak-anak ibu sangat aktif. Ibu sangat suka sekali. Jadi bagi yang bertanya tadi, ibu kasih hadiah. Tapi dengan hadiah ini jangan dipandang harganya ya. Iya. Jangan dipandang harganya gope entah berapa ini. Tapi kalau seseorang itu memberikan hadiah kepada kalian, pandanglah bahwa dia itu memang memberikan hadiah itu dengan tulus gitu ya. Ibu memberikan hadiah ini pasti ada manfaatnya kan? Tadi ibu lihat minjam-minjam pena, pulpen lah. Jadi ini ibu bagi ya siapa yang bertanya tadi. Tapi bagi yang tidak ibu kasih hadiah bukan berarti anak-anak ibu itu tidak mendapatkan nilai. Semua mendapatkan nilai. Hanya saja yang ibu kasih ini hanya untuk membuat anak-anak ibu lebih semangat lagi belajar, oke? Oke, Bu. Ibu kasih yang pertama salsa. Salsa. Ini. Sela. Ini. Nabila. Salam lah cek-ceknya. Ini. Siapa namanya lupa? Bisa, Bu. Bisa ya, ini terlalu banyak murid ibu. Ya. Iya. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita hari ini ya. Walaupun hari ini bulan puasa, tapi alhamdulillah anak ibu aktif semua. Ya, kita sudahi ya karena waktu sudah mau sore mau buka ya kan? Iya, Bu. Nah, ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam